Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Dr. Al-Ghazali SPD MM. Kami dari kelompok 9 dari kelas B17 ingin mempresentasikan konsep filosofis komponen pendidikan Islam dan hakikat pendidikan pembebasan. Kami dari grup 9 dari kelompok 9 dari kelas B17 yang terdiri dari Bu Nur Sakinatin, Bu Asyahatul Amaliyah, dan saya sendiri Muhammad Agus Hafid dan Bu Julailah. Mohon diputar ke slide berikutnya, Ibu. Baiklah, mungkin yang pertama kali untuk pendahuluan bisa saya presentasikan sedikit. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dikarenakan berperan penting dalam hal kepribadian juga pembentukan karakter. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mengajar pengetahuan saja, namun juga berperan dalam pembentukan moral dan spiritual peserta didik. Konsep filosofis yang mendasari pendidikan Islam perlu dipahami guna untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah makalah ini, yaitu apa komponen-komponen pendidikan Islam dari sudut pandang filosofis dan apa hakikat pendidikan pembebasan dalam konteks pendidikan Islam. Dua aspek tersebut, yaitu konsep filosofis tentang komponen pendidikan Islam dan hakikat pendidikan pembebasan, akan kami jelaskan dalam video ini. Next, bisa dilanjutkan oleh Bu Nur Sakinatin. Monggo. Terima kasih Pak Hafid. Selanjutnya mengenai pembahasan konsep filosofi tentang komponen pendidikan Islam. Dalam pembahasan ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media untuk membentuk karakter dan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Pendidikan Islam secara filosofis itu berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menekankan pada aspek spiritual, moral, dan intelektual. Selain itu, pendidikan pembebasan memiliki peran yang penting dalam menciptakan masyarakat yang berdaya dan juga mandiri. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berdasarkan pada ajaran Islam. Menurut Al-Athos, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritualitas. Dalam konteks ini, pendidikan harus membentuk individu yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan juga ukhrawi. Menurut Abidin Ibnu Ruslan, ada nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam yang harus dijadikan dasar bagi pendidikan Islam, yaitu akidah, akhlak, penghargaan terhadap akal, kemanusiaan, keseimbangan, dan juga rahmat bagi seluruh alam, atau dinamakan juga rahmatan lil alamin. Dengan demikian, pendidikan Islam dalam perencanaan, perumusan, dan pelaksanaannya diarahkan pada pembentukan pribadi yang berakidah Islam, berakhlak mulia, dan berpikiran bebas, guna mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia secara terpadu tanpa pemisahan. Ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Akidah merupakan landasan utama pendidikan Islam yang menekankan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak merupakan pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, penghargaan terhadap akal ialah dapat mendorong penggunaan akal dan pemikiran kritis dalam memahami ajaran Islam. Selanjutnya tentang kemanusiaan,
yaitu adalah menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Slide selanjutnya, monggo. Selanjutnya ialah komponen pendidikan Islam. Komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem pendidikan yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Komponen pendidikan Islam terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang berilmu dan berakhlakul karimah. Menurut Al-Ghazali, pendidikan harus mengembangkan akal, hati, dan fisik peserta didik agar mampu menghadapi tantangan kehidupan. Yang kedua adalah metode pendidikan. Metode pendidikan ialah metode yang digunakan metode yang digunakan dalam pendidikan Islam mencakup pendekatan dialog, diskusi, dan praktik. Menurut Kunto Wijoyo, metode pendidikan adalah menekankan bahwa metode itu harus efektif, dapat mendorong partisipasi aktif para peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya mengenai materi pendidikan. Materi pendidikan itu, mohon maaf, materi pendidikan Islam meliputi ilmu pengetahuan, akhlak, dan juga ibadah. Nomor 4 ialah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang baik ialah yang mendukung pertumbuhan spiritualitas dan sosial peserta didik. Dan yang terakhir adalah tentang peran guru dan juga siswa. Guru berperan sebagai pembimbing dan juga teladan bagi siswa-siswanya. Sedangkan siswa tidak hanya sebagai penerima ilmu, tetapi siswa juga sebagai subjek aktif dalam proses belajar dan mengajar. Terima kasih dari saya. Monggo dilanjutkan kepada Nah, yang terima bertugas kasih Bu selanjutnya. Nur Sakinatin ya. Monggo Bu Julailah dilanjut atau Bu Asia Amalia terlebih dahulu. Bu Ju, monggo. Saya, Ya, baik, langsung saja. Selanjutnya adalah pembahasan tentang filosofi pendidikan Islam. Filosofi pendidikan Islam berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab harus menjadi landasan dalam pendidikan. Al-Quran menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang berilmu dan bertakwa. Ini tertuang di dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya landasan Al-Quran dan hadis sebagai filosofi pendidikan Islam. Filosofi pendidikan Islam bersumber pada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai fundamental dalam Al-Quran dan hadis ini diantaranya adalah keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab menjadi nilai-nilai dasar dalam pendidikan Islam. Filosofi pendidikan Islam yang ketiga tertuang dalam tujuan pendidikan yaitu membentuk individu yang berilmu dan bertakwa sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Berikutnya Pak. Hakikat pendidikan pembebasan tertuang dalam pengertian pendidikan pembebasan berikut ini. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan peserta didik dalam sistem terstruktur, termasuk pola dan penilaian, agar misi dan visi pendidikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pembebasan menurut Paulo Freire berarti tidak adanya paksaan atau bebas untuk bergerak sesuai keinginan. Pendidikan pembebasan yang dikembangkan oleh Paulo Freire berfokus pada pengembangan kesadaran kritis dan pembebasan individu. Dalam pendidikan Islam, pendidikan pembebasan bertujuan membebaskan individu dari belenggu ketidakadilan sosial serta memberikan kemampuan berpikir kritis. Menurut Freire, pendidikan pembebasan haruslah humanis dan merdeka. Cukup, Pak.
Terima kasih Bu Julailah. Monggo dilanjut Bu Asyahatul Amaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, aspek-aspek pendidikan Islam. Aspek-aspek pendidikan Islam. Yang pertama, dalam berdasar of Beres Paulo menekankan aspek-aspek pendidikan kebebasan yang berfokus pada membebaskan peserta didik dari berbagai bentuk penindasan dalam cara berpikir berperilaku maupun dalam berinteraksi sosial, ataupun aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama, kesadaran kritis. Pendidikan kebebasan mendorong peserta didik memahami realitas sosial di sekitarnya. Hal ini sejajar dengan pendidikan Islam yang menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial menurut Hidayat pada tahun 2019. Yang kedua, pendidikan pembebasan penggunaan dialog sebagai metode dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, partisipasi aktif. Peserta didik diajak aktif berpartisipasi dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Yang keempat, pendidikan yang mengaitkan pembelajaran dengan masalah nyata yang dihadapi peserta didik. Kemandirian. Pendidikan pembebasan bertujuan menciptakan individu yang mandiri dan berani mengambil keputusan. Keadilan dan kesetaraan. Pendidikan pembebasan mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama sehingga tercipta Yang terakhir, penutup. Kesimpulan, pendidikan Islam memiliki konsep filosofi yang mendalam serta komponen-komponen yang saling terkait dalam pengajaran ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan pengembangan spiritual peserta didik. Komponen-komponen utama pendidikan Islam meliputi tujuan pendidikan, metode pendidikan, materi pendidikan, lingkungan pendidikan, serta peran guru dan siswa. Sementara itu, pendidikan pembebasan adalah konsep yang dikemukakan oleh Paulo Freire yang berfokus pada pengembangan kesadaran kritis dan pembebasan individu dari berbagai bentuk penindasan. Aspek-aspek pendidikan pembebasan meliputi kesadaran kritis, dialogis, partisipasi aktif, pembelajaran kontekstual, keamanan, dan keadilan dan kesetaraan. Pendidikan pembebasan dan pendidikan Islam memiliki relevansi yang kuat karena keduanya berfokus pada pengembangan kesadaran kritis, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip pendidikan Islam. Sedangkan saran agar pendidikan Islam dapat semakin relevan dalam menghadapi tantangan zaman, disarankan untuk mengintegrasi nilai-nilai pendidikan pembebasan dalam sistem pendidikan Islam. Penerapan metode yang mendukung dialog, partisipasi aktif, dan kesadaran kritis dapat memperkuat keterampilan berpikir kritis serta meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkontribusi positif di masyarakat. Di samping itu, perlu adanya pelatihan bagi guru untuk memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan pembebasan dalam proses pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar yang lebih aktif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Sekian Pak Hafid, monggo. Oke, ya terima kasih Bu Amalia.
Jadi kesimpulannya adalah pendidikan Islam yang berkonsep filosofis ini mempunyai komponen-komponen yang saling terkait demi memberikan pengajaran ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter kepada peserta didik. Jadi cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada kita sampai di sini saja. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup. Kami dari kelas B17 kelompok 9, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.